Pengawas mutu pakan. 1. Seorang pengawas mutu pakan di sebuah peternakan ayam broiler menemukan bahwa tingkat pertumbuhan ayam tidak sesuai dengan standar. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan bahwa kadar protein dalam pakan lebih rendah dari yang seharusnya. Metode analisis protein yang paling tepat untuk memverifikasi hal ini adalah A. Metode Keldel. B. Metode Van Sus. C. Metode Wende. D. Metode NIR atau Near Infrared Reflectance. E. Metode titrasi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa metode Keldel adalah metode standar yang paling akurat dan umum digunakan untuk menentukan kadar protein dalam pakan. Metode ini mengukur total nitrogen dalam sampel, yang kemudian dikonversi menjadi persentase protein. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dalam proses pengawasan mutu pakan, pengawas menemukan adanya kontaminasi aflatoksin pada bahan baku jagung. Berapakah batas maksimum kandungan aflatoksin yang diperbolehkan dalam pakan ternak unggas menurut standar SNI terbaru? A. 10 ppb. B. 20 ppb. C. 50 ppb. D. 100 ppb. E. 200 ppb. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan SNI 8173/2015 tentang pakan ayam ras pedaging atau broiler, batas maksimum kandungan aflatoksin yang diperbolehkan dalam pakan unggas adalah 20 ppb atau parts per billion. Kita masuk soal berikutnya. 3. Pengawas mutu pakan sedang melakukan evaluasi terhadap efisiensi penggunaan pakan pada peternakan sapi perah. Manakah dari berikut ini yang merupakan indikator terbaik untuk menilai efisiensi konversi pakan menjadi susu? A. Feed Conversion Ratio atau FCR. B. Average Daily Gain atau ADG. C. Body Condition Score atau BCS. D. Milk Yield Efficiency atau MYE. E. Dry Matter Intake atau DMI. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Milk Yield Efficiency atau MYE, atau efisiensi produksi susu adalah indikator terbaik untuk menilai efisiensi konversi pakan menjadi susu pada sapi perah. MYE menghitung jumlah susu yang dihasilkan per unit pakan yang dikonsumsi. Kita masuk soal berikutnya. 4. Dalam pemeriksaan rutin bahan baku pakan, seorang pengawas mutu pakan menemukan tingginya kadar gosipol pada bungkil biji kapas. Apa dampak utama dari tingginya kadar gosipol dalam pakan ternak? A. Peningkatan produksi telur pada unggas. B. Penurunan kecernaan protein. C. Peningkatan efisiensi konversi pakan. D. Stimulasi pertumbuhan pada ternak muda. E. Peningkatan imunitas terhadap penyakit viral. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa gosipol adalah senyawa polifenol yang ditemukan dalam biji kapas. Kadar gosipol yang tinggi dalam pakan dapat menyebabkan penurunan kecernaan protein, yang berdampak negatif pada pertumbuhan dan produktivitas ternak. Kita masuk soal berikutnya. 5. Pengawas mutu pakan diminta untuk mengevaluasi kualitas silase jagung yang akan digunakan sebagai pakan sapi potong. Berapakah kisaran optimal untuk silase jagung yang berkualitas baik? A. 2,03,0. B. 3,84,2. C. 5,05,5. D. 6,06,5. E. 7,07,5. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa silase jagung yang berkualitas baik memiliki kisaran PA antara 3,84,2. Pada rentang PA ini, pertumbuhan bakteri pembusuk dan jamur terhambat, sementara nutrisi dalam silase tetap terjaga. Kita masuk soal berikutnya. 6. Seorang pengawas mutu pakan sedang melakukan analisis proksimat pada sampel pakan konsentrat. Jika hasil analisis menunjukkan kadar air 10%, protein kasar 18%,
lemak kasar 5%, dan abu 7%. Berapakah perkiraan kadar BETN atau bahan ekstrak tanpa nitrogen dalam pakan tersebut? A. 50%, B. 55%, C. 60%, D. 65%, E. 70%. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa BETN dihitung dengan mengurangkan persentase komponen lain dari 100%. BETN sama dengan 100% atau persen air plus persen protein kasar plus persen lemak kasar plus persen abu plus persen serat kasar. Dengan asumsi serat kasar sekitar 10%, maka BETN sama dengan 100% atau 10% plus 18% plus 5% plus 7% plus 10% sama dengan 60%. Kita masuk soal berikutnya. 7. Dalam proses quality control, pengawas mutu pakan menemukan adanya kontaminasi salmonella pada batch pakan unggas. Berdasarkan regulasi terbaru, apa tindakan yang harus diambil terhadap batch pakan tersebut? A. Melakukan sterilisasi dengan iradiasi gamma. B. Menambahkan acidivir untuk menurunkan pH pakan. C. Memusnahkan seluruh batch pakan yang terkontaminasi. D. Mencampur dengan batch pakan lain untuk mengurangi konsentrasi kontaminan. E. Menambahkan probiotik untuk menekan pertumbuhan salmonella. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan regulasi keamanan pangan dan pakan terkini, batch pakan yang terkontaminasi salmonella harus dimusnahkan untuk mencegah penyebaran patogen ke ternak dan potensi kontaminasi produk hewani untuk konsumsi manusia. Kita masuk soal berikutnya. 8. Pengawas mutu pakan sedang mengevaluasi efektivitas penggunaan enzim fitase dalam pakan unggas. Apa manfaat utama penambahan enzim fitase dalam formulasi pakan? A. Meningkatkan kecernaan serat kasar. B. Meningkatkan ketersediaan fosfor dari fitat. C. Menurunkan kadar kolesterol dalam telur. D. Meningkatkan sintesis protein pada unggas. E. Mengurangi kebutuhan vitamin A dalam pakan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa enzim fitase berfungsi untuk memecah asam fitat atau fitat yang mengikat fosfor dalam bahan pakan nabati. Dengan adanya fitase, ketersediaan fosfor meningkat, sehingga mengurangi kebutuhan suplementasi fosfor anorganik dan mengurangi ekskresi fosfor ke lingkungan. Kita masuk soal berikutnya. 9. Seorang pengawas mutu pakan diminta untuk mengevaluasi kualitas protein dalam pakan ikan. Metode yang paling tepat untuk menilai kualitas protein berdasarkan keseimbangan asam amino esensial adalah A. Protein efisiensi ratio atau per. B. Biological value atau BV. C. Chemical score. D. Essential amino acid index atau EAI. E. Net protein utilization atau NPU. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Essential Amino Acid Index atau EAI adalah metode yang paling tepat untuk mengevaluasi kualitas protein berdasarkan keseimbangan asam amino esensial. EAI membandingkan profil asam amino esensial dalam protein pakan dengan kebutuhan asam amino esensial spesies ikan target. Kita masuk soal berikutnya. 10. Dalam upaya meningkatkan efisiensi penggunaan nitrogen pada ternak ruminansia, pengawas mutu pakan mempertimbangkan penggunaan slow release urea. Apa keuntungan utama penggunaan slow release urea dibandingkan urea konvensional dalam pakan ruminansia? A. Meningkatkan palatabilitas pakan. B. Menurunkan risiko toksisitas amonia. C. Meningkatkan kecernaan serat. D. Menurunkan produksi gas metana. E. Meningkatkan sintesis vitamin B kompleks. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa slow release urea melepaskan nitrogen secara bertahap di dalam rumen, sehingga menurunkan risiko toksisitas amonia yang sering terjadi pada penggunaan urea konvensional.
Hal ini memungkinkan pemanfaatan nitrogen yang lebih efisien oleh mikroba rumen untuk sintesis protein mikroba. Kita masuk soal berikutnya.